Bayangkan sebuah negara lahir dengan satu kalimat yang nyaris memecah belahnya, bahkan sebelum bendera merah putih berkibar. Sebuah kalimat yang hanya bertahan beberapa pekan, lalu dihapus dalam hitungan jam di tengah malam yang genting. Pertanyaannya, apa jadinya jika 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak pernah hilang? Dan mengapa para pendiri bangsa kita rela mengorbankan inti dari sebuah kesepakatan hanya demi menjaga sebuah nama Indonesia? Halo, selamat datang kembali di channel Naruto ID. Hari ini kita akan menyelami salah satu babak paling dramatis dalam sejarah negeri ini. Perdebatan sengit di balik lahirnya Pancasila yang mempertaruhkan nasib agama, negara, dan persatuan. Mari kita telusuri dari nol. Pancasila tidak lahir dari ruang hampa. Jauh sebelum para founding father kita duduk di meja sidang, benih-benih nilai luhur sudah tertanam di bumi Nusantara. Soekarno pernah berkata bahwa orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan di pohon besar, di batu-batu nyekar. Ini adalah bukti bahwa prinsip ketuhanan adalah kesadaran kolektif yang mengakar, bukan sekedar konsep yang diimpor. Bahkan istilah Pancasila sendiri bukanlah barang baru. Di abad ke-14 pada masa kejayaan Majapahit, dalam kitab Sutasoma, istilah itu sudah dikenal, artinya ganda, berbatu sendiri yang 5, dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi, gagasan tentang 5 prinsip dasar telah lama hidup dalam tradisi intelektual Nusantara. Ini adalah fondasi yang akan dibangun oleh para pendiri bangsa. Memasuki tahun 1945, menjelang kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada 1 Maret 1945. Tugasnya menyelidiki dan mempersiapkan segala hal untuk negara merdeka. Sidang pertama digelar mulai 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah drama dimulai. 3 tokoh utama mengajukan konsep dasar negara. 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 31 Mei, Supomo mengajukan versinya: nasionalisme, internasionalisme, taat kepada Tuhan, kerakyatan, kekeluargaan, dan keadilan rakyat. 1 Juni, giliran Soekarno yang tampil memukau. Dalam pidatonya yang bersejarah, ia mengusulkan 5 prinsip yang ia namai Pancasila: nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Pidato Soekarno inilah yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Pancasila, dan hingga kini setiap 1 Juni kita memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang pertama, dibentuklah sebuah panitia kecil untuk merumuskan hasil-hasil itu. Panitia ini beranggotakan 9 tokoh, yang kemudian kita kenal sebagai Panitia 9. Anggotanya adalah nama-nama besar: Soekarno, Hatta, Yamin, dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka memiliki tugas berat menjembatani 2 kutub besar, yaitu golongan nasionalis dan golongan Islam. Pada tahun 22 Juni 1945, mereka mencapai sebuah kesepakatan yang monumental, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, rumusan dasar negara tetap 5 sila. Namun, di sila pertama, ada perbedaan yang sangat signifikan. Bunyinya,
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah 7 kata yang menjadi buah si malakama. Bagi golongan Islam, ini adalah harga mati. Bagi golongan nasionalis, ini adalah konsesi besar yang mereka berikan demi persatuan. Piagam Jakarta menjadi semacam gentleman agreement yang menyatukan para pendiri bangsa. Namun, sejarah punya cara sendiri untuk bermain. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menggelar sidang untuk mengesahkan Undang-Undang 1945. Inilah momen paling kritis. Di tengah sidang yang alot, muncul kabar dari perwakilan Indonesia Timur, terutama dari tokoh seperti Johannes Latuharhari. Mereka menyampaikan keberatan keras tentang 7 kata di sila pertama. Mereka khawatir frasa kewajiban menjalankan syariat Islam akan menciptakan kesan bahwa Indonesia adalah negara agama, bukan negara kesatuan yang melindungi semua keyakinan. Ancaman yang disampaikan sangat serius. Jika frasa itu dipertahankan, maka golongan Protestan dan Katolik Timur lebih memilih untuk berdiri di luar Republik Indonesia. Bayangkan, negara yang baru berusia sehari ini terancam kehilangan wilayahnya. Disinilah peran Muhammad Hatta. Dengan sigap ia menemui tokoh-tokoh Islam di sidang, seperti Kiai Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hashim. Hatta menyampaikan bahwa demi persatuan dan keselamatan bangsa, 7 kata itu harus dihapus. Prosesnya hanya berlangsung beberapa jam. Ini adalah keputusan yang sangat berat bagi para tokoh Islam. Namun, dengan kebesaran jiwa yang luar biasa, mereka menerimanya. Mereka lebih mengutamakan kemerdekaan dan persatuan Indonesia dengan keyakinan bahwa hubungan Islam dan negara bisa dibicarakan di kemudian hari. Sila pertama Piagam Jakarta resmi berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan inilah yang kita kenal hingga hari ini, dan tanggal 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi. Keputusan 18 Agustus ini menciptakan titik balik yang monumental. Inilah dampak jangka panjangnya. Pertama, status konstitusional. Penghapusan itu menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Syariat Islam tidak memiliki status konstitusional sebagai sumber hukum utama negara. Upaya untuk mengembalikan 7 kata tersebut, baik di era demokrasi parlementer, Orde Baru maupun reformasi, selalu gagal. Yang kedua, pergeseran strategis. Meskipun gagal secara formal, aspirasi penerapan syariat kemudian bergeser ke ranah lain. Di era reformasi, kita melihat fenomena peraturan daerah, perda syariat di berbagai daerah, terutama Aceh yang memiliki otonomi khusus, serta daerah lain seperti Sulawesi Selatan. Yang ketiga, ranah personal. Sementara itu, hukum Islam tetap hidup dalam ranah personal dan keluarga. Kita melihatnya dalam undang-undang perkawinan, zakat, wakaf, dan peradilan agama. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak menjadi hukum formal negara, nilai-nilai Islam tetap memiliki ruang yang besar. Yang keempat, perubahan pendekatan. Perdebatan bergeser dari perdebatan tentang pendirian negara Islam menjadi perdebatan tentang hak-hak khusus umat Islam dan kewajiban pemerintah untuk melindungi nilai-nilai agama. Yang kelima, tantangan moral. Bagi sebagian kalangan, hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta dianggap sebagai hilangnya landasan konstitusional bagi penerapan syariat Islam di Indonesia. Jika frasa itu tetap ada, negara dinilai memiliki legitimasi lebih kuat untuk mengatur moral masyarakat, termasuk membatasi perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang, seperti pergaulan bebas yang mengarah pada zina. Mengapa hal ini penting? Karena pacaran tidak sehat yang marak terjadi diketahui membawa dampak buruk yang nyata, seperti kesehatan reproduksi, mendorong perilaku seksual beresiko yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS, hingga aborsi tidak aman. Kesehatan fisik, meningkatkan resiko penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Kesehatan mental, memicu stres, kecemasan, depresi, hingga turunnya rasa percaya diri. Kemudian dari sisi pendidikan, menyita waktu dan fokus yang berujung pada penurunan prestasi, bolos, bahkan putus sekolah. Dari sisi perilaku sosial, mengubah karakter menjadi negatif, berpotensi terlibat dalam kenakalan remaja, perundungan, dan merusak hubungan dengan keluarga serta teman. Data menunjukkan persoalan ini bukan isapan jempol. Survei BKKBN 2024 mencatat 45,5% remaja Indonesia sudah berpacaran sejak usia sekolah. Dari jumlah itu, 22% mengaku pernah mengalami tekanan emosional dari hubungan tidak sehat, dan 17% mengalami perundungan digital setelah putus cinta.
Kasus HIV kumulatif di Bandung pada 2025 mencapai 9.780 orang, tertinggi di Jawa Barat dan dikaitkan dengan perilaku seksual pranikah. Kemudian, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat 15.212 permohonan dispensasi nikah atau pernikahan dini pada 2022 dan 80% diantaranya karena pemohon telah hamil di luar nikah. Data-data ini menegaskan bahwa persoalan moral dan kesehatan reproduksi remaja masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Menurut pandangan ini, tanpa landasan konstitusional yang eksplisit, negara kesulitan mengintegrasikan syariat Islam dalam hukum nasional. Akibatnya, peran agama lebih terbatas pada ranah pendidikan, dakwah, keluarga, dan organisasi masyarakat. Perlu dicatat, ini hanyalah salah satu interpretasi. Kalangan lain menghubungkan persoalan moral dengan faktor globalisasi, budaya, teknologi, pendidikan, ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Tulisan ini bertujuan memaparkan sudut pandang yang menekankan pentingnya landasan konstitusional bagi penerapan syariat Islam. Terlepas dari semua perdebatan, menarik untuk mendengar kata-kata bijak dari para ulama. Pernyataan mantan Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwira Negara bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia. Penghapusan 7 kata menunjukkan komitmen para tokoh muslim untuk persatuan, sebuah pengorbanan besar yang selaras dengan konsep Saddud Dharair, yaitu menutup jalan menuju kerusakan. Dalam konteks ini, kerusakan yang dimaksud adalah ancaman pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita, bagaimana jika 7 kata itu tetap ada? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Sejarah tidak berjalan pada skenario seandainya. Yang kita warisi adalah sebuah kompromi agung, sebuah Pancasila yang tidak sempurna, namun justru karena ketidaksempurnaannya, itulah ia mampu memayungi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Para pendiri bangsa kita mengajarkan satu hal yang sangat berharga, lebih baik kehilangan satu frasa daripada kehilangan seluruh Indonesia. Pancasila bukanlah ancaman bagi agama, tetapi justru menjadi rumah yang aman bagi setiap orang untuk beribadah sesuai keyakinannya. Ini adalah fondasi yang harus kita jaga bersama. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah keputusan penghapusan 7 kata pada 18 Agustus 1945 adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan bangsa? Ataukah ada konsekuensi panjang yang masih kita rasakan hingga saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.